masuk, silahkan. Iya Ibu, terima kasih Bu. Saya juga. Iya Bu, terima kasih. Gimana Mbak Prilly, posisi sudah nyaman? Sudah Ibu. Oke, kalau boleh tahu, bagaimana kabar hari ini Mbak Prilly? Baik sih Bu, cuman agak capek soalnya habis coba melamar kerjaan itu Bu hari ini. Oh, Mbak Prilly habis melamar pekerjaan ya? Iya Bu. Apakah untuk sesi konseling pada hari ini Mbak Prilly sudah siap? Insya Allah siap Ibu. Oke, baik, sebelum kita bercerita selanjutnya, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu ya, apakah ini konseling pertama Mbak Prilly? Iya Ibu, ini konseling pertama saya. Oke, karena ini konseling pertama Mbak Prilly, Ibu akan sampaikan bahwa waktu konseling nanti kita di 15 hingga 20 menit ya Mbak Prilly. Untuk kerahasiaan, Mbak Prilly tidak perlu khawatir, nanti Ibu akan menjamin kerahasiaan itu. Mbak Prilly bisa menceritakan secara terbuka apa yang Mbak Prilly sampaikan, apa yang Mbak Prilly ucapkan. Silahkan nanti kita bisa bercerita selama 15 hingga 20 menit ke depan. Bagaimana Mbak Prilly? Iya Ibu, siap. Oke, siap. Posisi duduk sudah nyaman? Sudah Ibu. Sudah. Suhu ruang sudah nyaman? Sudah Ibu. Oke, baik, karena Mbak Prilly sudah nyaman, sudah siap, mari kita mulai sesi konseling pada siang hari ini ya Mbak Prilly. Baik Ibu. Baik, jadi kan Mbak Prilly menyampaikan kalau habis mendaftar pekerjaan ya? Iya. Oke, mungkin bisa diceritakan lebih lanjut, Mbak Prilly ini sepertinya apakah fresh graduate? Iya Ibu, saya fresh graduate, baru lulus belakangan ini Bu. Oke, boleh diceritakan Mbak Prilly aktivitas apa yang ingin Mbak Prilly sampaikan atau proses apa yang ingin Mbak Prilly sampaikan? Jadi gini Ibu, sebenarnya saya tujuan saya konseling ke sini itu saya tuh gimana ya Bu, kayak merasa takut gagal gitu loh Bu. Daftar lamaran kerja saya kali ini tuh takut ditolak lagi gitu loh Bu. Soalnya saya tuh banyak banget pengalaman ditolak saat melamar, apalagi dulu ya Bu ya, waktu SMA saya itu waktu PPK juga nggak keterima Bu. Terus waktu sekarang daftar ini mungkin udah sekian kalinya saya mendaftar pekerjaan tapi juga rata-rata belum diterima seperti itu Bu. Oke, berarti dari Mbak Prilly tadi sampaikan, Mbak Prilly ini merasa takut ya Mbak Prilly? Mbak Prilly merasa takut gagal lagi karena peristiwa beberapa waktu yang lalu. Kalau Ibu boleh tanya lebih lanjut, apa sih pengalaman yang membuat Mbak Prilly ini merasa ketakutan oleh kegagalan tadi? Jadi saya tuh kan gimana ya Bu ya, kayak saya tuh merasa bahwa saya tuh identik dengan gagal gitu loh Bu. Saya tuh kayak punya mungkin apa ya, kuota gagal saya tuh masih full, yang masih menghantui saya. Jadi kalau setiap saya mau lamar pekerjaan, mau setiap ada lowongan itu saya takut kayak pasti nanti gagal lagi, pasti nanti gagal. Soalnya saya udah mencoba lolos sih Bu di wawancara, ada beberapa yang tak lolos sama sekali, ada yang lolos wawancara, cuma itu juga gagal juga akhirnya. Jadi sampai sekarang saya masih berjuang dan masih ada kegagalan gitu loh Bu. Oh, berarti dari cerita Mbak Prilly merasakan takut akan kegagalan karena tadi mungkin di wawancara dan di sebagian tes yang Mbak Prilly ikuti itu tidak lolos ya Mbak Prilly. Kalau boleh tahu dari jangka Mbak Prilly lulus wisuda selesai ataupun yudisium sampai saat ini, Mbak Prilly itu paling jauh di seleksi apa? Atau wawancara, atau tes psikotes, atau di tes lainnya gitu Mbak Prilly, boleh diceritakan? Baik Ibu, jadi kan ada beberapa tuh yang dari awal emang gak lolos Ibu, terus ada juga beberapa yang lolosnya sampai wawancara, terus ada juga yang udah sampai psikotes Ibu, cuma akhirnya juga gagal juga. Jadi kayak gimana ya Bu, saya tuh sebenarnya kayak takut gagal, cuman ya gimana, saya harus kerja kan Bu. Jadi saya masih tetap mencoba walaupun saya tuh masih di rasa kegagalan itu gitu loh Bu. Oke, jadi dari cerita Mbak Prilly sudah beberapa kali mencoba ya untuk tahap seleksi pekerjaan ini. Mungkin dari cerita Mbak Prilly, kalau boleh tahu apa sih hal yang melatar belakang Mbak Prilly merasa takut tadi? Jadi ya banyak sih Bu sebenarnya kenapa saya bisa takut ya, karena pengalaman saya sendiri ya Bu ya. Saya yang sering gagal, terus juga pengalaman
banyak lah Bu. Jadi kayak saya tuh kayak merasa tuh saya tuh gimana ya, identiknya tuh kayak gagal gitu loh Bu. Kayak kapan ya saya berhasil, kayaknya nggak pernah. Bahkan saya mau nyoba lagi aja kayak takut gagal gitu loh Bu. Oke, jadi Mbak Billy memang ada pengalaman di beberapa waktu yang lalu yang membuat Mbak Billy merasa takut hingga saat ini. Kalau boleh Mbak Billy ceritakan lebih lanjut, perasaan apa yang muncul ketika Mbak Billy mengikuti seleksi tes, baik ketika mengikutinya maupun ketika Mbak Billy mendapat pengumuman hal tersebut? Waktu ngikutin sih sebenarnya gimana ya Bu, kasnya kan sebenarnya ada kayak pasti gagal, cuman kayak tidak coba lagi gitu, walaupun akhirnya gagal beneran gitu Bu. Terus waktu pengumuman juga pasti kayak gagal nih pasti, cuman kayak ada harapan gitu loh Bu, kayak ya Allah semoga berhasil, walaupun akhirnya gagal juga gitu Bu. Oke, dari cerita Mbak Billy tadi, bagaimana perasaan Mbak Billy ketika mengalami kegagalan tersebut? Apa hal yang mungkin Mbak Billy rasakan pada saat itu? Jadi saya tuh kayak merasa gimana ya Bu, dihantui gitu loh oleh rasa gagal itu. Jadi kayak setiap saya mulai mau mendaftar lagi pekerjaan berkali-kali seperti itu, saya kayak pikirannya kayak aduh pasti gagal lagi gitu. Karena saya tuh selalu merasa bahwa kuota gagal saya tuh masih full gitu loh Bu. Oke, jadi Mbak Billy menyampaikan, Ibu sudah menotis 2 kali Mbak Billy menyampaikan bahwa Mbak Billy mempunyai kuota gagal. Itu kalau boleh dijelaskan lebih lanjut, maksud dari pernyataan Mbak Billy itu bagaimana Mbak? Jadi saya tuh kayak gimana ya Bu ya, setiap saya melamar tuh saya selalu ditolak oleh perusahaan seperti itu Bu. Jadi saya tuh kayak merasa ternyata kuota gagalnya itu masih full gitu loh Bu. Jadi saya tuh kayak identik dengan aduh pasti gagal ini karena kuota saya masih full dan pasti masih banyak jatah lagi untuk gagal di berikutnya. Jadi saya tuh sangat pesimis gitu Bu. Oh, jadi Mbak Billy merasa seperti itu ya ketika Mbak Billy melakukan usaha, ternyata Mbak Billy mengalami kegagalan tersebut. Nah, kalau boleh diceritakan lebih lanjut, ada nggak sih respon dari orang tua atau Mbak Billy ini ceritanya ke orang tua kayak misalnya saya habis melamar kerja terus lambat saya habis pengumuman Bu, wah gitu. Apa yang mereka sampaikan atau adakah tuntutan dari mereka Mbak Billy kepada Mbak Billy? Sebenarnya sewajarnya aja sih Bu, nggak yang menuntut, cuman kamu bilang kayak ya kamu sudah lulus jadi sudah waktu selesai pekerjaan, cuman nggak yang menuntut Bu, tapi diri saya sendiri yang menuntut gitu loh Bu, kayak teman-teman yang lain udah pada kerja masa kamu masih kayak gini aja, jadi kamu harus coba terus cari kerja kayak gitu Bu. Oke, berarti yang Mbak Billy rasakan adalah Mbak Billy merasa kalau Mbak Billy sudah terlalu ini ya Mbak, terlalu lama dan Mbak Billy merasa bahwa dari dalam diri Mbak Billy sendiri yang merasakan bahwa kok belum ya gitu. Jadi Mbak Billy menceritakan bahwa di teman-teman Mbak Billy itu juga sudah beberapa yang berpekerjaan. Apakah boleh diceritakan lebih lanjut bagaimana teman-teman atau lingkungan sekitar Mbak Billy? Apakah salah satu itu yang membuat Mbak Billy merasa tertekan juga? Ya sebenarnya ya sih Bu, soalnya saya tuh kan berteman ya Bu ya di beberapa circle pertemanan hidup Bu. Nah, di semua circle itu tuh cuma saya yang belum bekerja Bu. Jadi kayak benar-benar di circle A cuma saya yang masih kayak gini, di circle B juga iya. Padahal teman-teman juga kerjanya udah bagus gitu loh Bu, udah settle, udah punya penghasilan sendiri, bisa jajan ini gitu. Saya juga pengen gitu Bu. Berarti dari dalam kayak diri Mbak Billy juga pengen seperti mereka yang sudah berpenghasilan dan bisa membahagiakan diri sendiri dan juga orang lain tersebut ya Mbak Billy. Ya, Oke, Mbak Billy, Ibu paham apa yang Mbak Billy rasakan. Mungkin di fase ini, di fase Mbak Billy, apalagi dari bisnis melamar pekerjaan, tadi Mbak Billy menyampaikan bahwa beberapa kali sudah mengalami kegagalan, mungkin Mbak Billy merasakan kurang nyaman ya Mbak Billy di situasi seperti ini. Nah, dari cerita Mbak Billy, ada nggak sih tujuan konseling yang Mbak Billy ingin selesaikan pada pertemuan hari ini? Atau apa sih yang ingin dicapai dari dalam diri Mbak Billy setelah sesi ini? sebenarnya saya tujuannya tuh pengen menghilangkan rasa itu sih Bu, rasa masih punya jatah gagal lah, rasa apa ya Bu, kayak menutup diri sendiri biar apa ya Bu, kayak biar gak pesimis lagi gitu loh Bu. Jadi biar bisa mencoba itu dengan lapang dada kayak gitu, nggak yang dengan pikiran gagal kayak gitu Bu. Jadi Mbak Billy dari dalam diri Mbak Billy ingin
lebih untuk berpikir positif mungkin ya Mbak Brili, atau Mbak Brili lebih enjoy dalam proses Mbak Brili, apakah betul? Ya betul seperti itu. Oke, apakah pada sesi konseling siang hari ini jika kita lanjutkan pada sesi yang mendalami dalam untuk penerapan teknik, apakah Mbak Brili bersedia? Bersedia. Baik, nanti itu akan membantu Mbak Brili sebagai fasilitator untuk Mbak Brili menyampaikan apa yang ingin disampaikan, dikeluarkan saja yang Mbak Brili, apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin dikeluarkan, apa yang ingin dilakukan, semua boleh. Mbak Brili tidak perlu khawatir karena jadi Ibu juga bisa menyampaikan di awal untuk penelitian sudah pasti aman. Itu Mbak Brili silahkan menikmati, enjoy untuk melakukan sesi konseling setelah ini. Baik, sebentar ya Ibu ambilkan kursi terlebih dahulu. Oke, nah di kursi ini nanti ada sosok kegagalan. Sosok ini yang membuat Mbak Brili merasa takut setelah sekian lama. Hal-hal yang dahulu Mbak Brili rasakan akan diluapkan di sosok kursi ini. Ini adalah sosok kegagalan yang membuat Mbak Brili ini merasa takut. Sampai saat ini sampai Mbak Brili merasakan melamar kerja, setiap seleksi Mbak Brili merasa khawatir untuk kayaknya aku gagal lagi deh gitu. Nah Mbak Brili silakan Mbak Brili dengan enjoy, silakan tetap kursi kosong ini. Mbak Brili boleh memejamkan mata, boleh membuka mata, silakan sesuka Mbak Brili. Silakan Mbak Brili coba membayangkan bahwa di depan Mbak Brili ada sosok kegagalan. Sosok ini yang menghantui Mbak Brili akhir-akhir ini karena permasalahan atau hal-hal yang di masa lalu. Mungkin Mbak Brili bisa sampaikan apa yang ingin Mbak Brili sampaikan kepada sosok kegagalan ini. Baik, mungkin kalau ini sebagai sosok kegagalan, mungkin saya akan bilang seperti ini sih Bu. Kenapa sih kamu selalu mengikuti dan menghantui aku, selalu ada di pikiranku ketika aku mau mencoba baru, mencoba melamar pekerjaan? Kenapa kamu selalu ada di otakku? Kenapa kamu selalu menghambat aku untuk tumbuh dan berkembang, untuk mencari pekerjaan? Kenapa kamu selalu ada di dalam diri aku? Oke, Mbak Brili menyampaikan kepada sosok kegagalan mengapa kamu selalu hadir di setiap proses saya ya. Mungkin Mbak Brili bisa pindah ke kursi berikutnya di sosok kegagalan. Nah, sekarang posisi Mbak Brili adalah sebagai sosok kegagalan. Sekarang dari penjelasan Mbak Brili tadi, silakan Mbak Brili menjadi sosok kegagalan. Apa yang ingin disampaikan kepada Mbak Brili ini untuk kamu sebagai sosok kegagalannya ini? Apa hal yang ingin disampaikan kepada Mbak Brili tadi? Oke, mungkin kalau ini aku ibu mungkin sebenarnya akan ngomong kayak gini sih ya. Kenapa kamu pasti takut ada aku? Karena setiap kamu mencoba hal baru, aku pasti selalu ada tanpa kamu minta, tanpa kamu tolak. Aku selalu mengikuti itu karena setiap situasi, kondisi, berhasil dan gagal itu selalu berdampingan gitu. Jadi karena aku nggak pernah bisa hilang dari kamu. Oke, mungkin itu yang akan disampaikan sosok kegagalan dan lebih tadi ya. Sosok kegagalan menyampaikan bahwa aku akan selalu ada di setiap prosesmu karena di proses ini ada berhasil dan gagal yang akan dialami oleh fase seseorang. Oke, mungkin Mbak Brili silahkan pindah ke sosok Mbak Brili. Nah, dari apa yang disampaikan oleh sosok kegagalan tadi Mbak Brili, dia menyampaikan bahwa saya ini ada di proses kamu. Setiap fase kehidupan manusia ada gagal, ada hasil. Dari apa yang disampaikan oleh sosok kegagalan, apa yang ingin Mbak Brili sampaikan lagi kepada sosok kegagalan ini? Kalau kegagalan ngomong kayak gitu, mungkin saya akan ngomong sebenarnya yang diomongin kamu tuh nggak salah juga, bahwa kegagalan itu selalu ada beriringan dengan keberhasilan. Dan benar juga omongannya bahwa ya aku nggak bisa nolak kamu hadir di hidupku, karena itu pasti akan selalu ada di setiap kejadian, nggak cuman mungkin tidak cuma dalam proses melamar pekerjaan, cari pekerjaan seperti itu. Oke, tadi Mbak Brili sudah menyampaikan apa hal yang untuk kegagalan tadi. Mungkin respon sosok kegagalan ini, silakan Mbak Brili berpindah. Oke, Mbak Brili sudah berpindah. Tadi Mbak Brili ini menyampaikan bahwa
Tadi itu saya sudah sedikit menyadari bahwa ya memang kamu harus selalu di setiap proses saya. Mungkin adakah kamu sebagai kegagalan untuk apa yang ingin disampaikan kepada diri? Mungkin saya bakal jadi sih Bu, kayak harusnya kamu nggak perlu takut kayak aku gitu, karena kalau kamu terus berani mencoba, aku tidak akan jauh, tapi aku akan tetap ada, tapi mungkin kemungkinan aku akan datang ke kamu tuh lebih kecil karena kamu terus optimis mencoba. Oke, baik. Nah, tadi apakah kamu sebagai sosok juga ada yang ingin disampaikan lagi? Mungkin itu sih Bu. Oke, silahkan kembali ke sosok Brili. Mbak Brili tadi kegagalan menyampaikan bahwa kamu itu nanti ketika kamu berusaha, kemungkinan saya hadir dalam hidup itu semakin tipis. Gitu. Dia menyampaikan bahwa nggak apa-apa, kamu akan berusaha semaksimal mungkin, karena nantinya saya akan ada terus tapi ketika kamu berhasil. Kemungkinan saya itu kalau kamu optimis, dia akan lebih cenderung sedikit gitu. Nah, mungkin ini terakhir, adakah Mbak Brili yang ingin Mbak Brili sampaikan kepada sosok kegagalan? Ada Ibu. Mungkin terima kasih selama ini udah ngikutin aku, dan terima kasih udah membuat aku terus, karena kamu ada, aku jadi terus belajar banyak hal dari pengalaman mencoba melamar kerja di A atau B ke C. Itu tentu tidak kosong yang aku dapatkan, tapi banyak pengalaman. Jadi karena ada kamu, aku jadi paham dan mengerti gitu, kayak semakin paham dan tahu dunia pekerjaan seperti apa dan lebih mendalami, dan karena kamu juga aku jadi lebih optimis karena. Oke, Mbak Brili sudah menyampaikan sebagai Mbak Brili. Ini terakhir, apakah ada yang Mbak Brili silakan di kegagalan? Apakah ada yang ingin disampaikan kepada Mbak Brili untuk sesi terakhir ini? Aku bakal ngomong, aku juga berterima kasih karena kamu sudah mau menerima aku sebagai kegagalan itu, dengan apa ya, tidak semata-matanya buruk, tapi juga membantu aku untuk bertumbuh dan berkembang, dan aku tidak akan pergi dan selalu beriringan dalam kejadian apapun di hidupmu seperti itu. Terus kayak jadi terima kasih juga sudah menonton. Baik, untuk sesi pendekatan kali ini sudah dicukupkan. Silakan Mbak Brili balik ke sesi Mbak Brili. Nah, dari beberapa kali percakapan Mbak Brili sebagai sosok kegagalan, bagaimana perasaan Mbak Brili pada siang hari ini? Perasaannya kayak lebih lega gitu sih Bu, kayak ternyata kalau dari POV-nya si kegagalan itu, ternyata dia juga cukup bantu saya. Ibu izin menyampaikan keseluruhan proses pendekatan tadi. Jadi Mbak Brili itu menyampaikan bahwa kamu itu takut menghantui saya gitu. Tapi pada sosok kegagalan dia akan ada di dalam proses Mbak Brili tadi itu akan ada berhasil dan gagal. Dan Mbak Brili ketika sudah berusaha semaksimal mungkin, maka peluang untuk berhasilnya itu semakin tinggi gitu, dan kegagalan itu semakin rendah. Nah, mungkin dari Mbak Brili tadi karena keterbatasan waktu bisa kita cukupkan ya untuk konseling pada sesi hari ini. Baik Ibu, sudah cukup. Baik, adakah Mbak Brili yang ingin disampaikan lagi? Mungkin mau terima kasih sih Bu. Jadi karena konseling kali ini saya juga tahu dan paham betul Bu dari POV saya, POV-nya si kegagalan yang selalu menghantui saya ini. Jadi saya jadi punya pikiran yang baru gitu bahwa kegagalan itu nggak selalu buruk. Dari apa yang Mbak Brili sampaikan, mungkin Mbak Brili akan merasakan pengalaman yang baru lagi Mbak Brili. Mbak Brili, apabila ada yang disampaikan lagi kalau Ibu ingin ceritakan, jadi bisa melakukan janji waktu lagi di minggu depan. Mungkin silakan Mbak Brili menghubungi Ibu nanti sekiranya mau di hari apa di dalam jam berapa ya. Baik Ibu, saya akan menghubungi. Oke, semangat ya Mbak Brili untuk menanam aktivitas Mbak Brili bebas sampai saat ini.